Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DNI TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Afrinarta hadir ke ruang Anda untuk hari ini. Seperti biasa, lebih kurang sekitar 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sudah kita hadirkan di episode kali ini di Opini Obrolan Terkini DNI TV. Sudah ada 3 orang bintang tamu yang saya hadirkan ke studio DNI TV dan kita akan berbincang-bincang hari ini seputar prestasi yang diraih oleh salah seorang siswi ya, masih duduk di kelas 3 SD, tapi prestasinya untuk Kota Payakumbuh sudah cukup ya, bahkan membanggakan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemotivasi juga buat kita penonton yang di rumah untuk bisa mungkin mengikuti jejak, kemudian mengikuti mungkin bagaimana ketelatenannya orang tua, mungkin kemudian juga pihak-pihak yang terkait bagaimana untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Baik, langsung saja pagi ini saya ingin sapa 3 orang bintang tamu kita. Yang paling ujung ya, selamat pagi, apa kabar buat Ibu Yosi Suryanasri? Pagi Pak, Alhamdulillah kabarnya baik. Oh baik ya. Baik Ibu, Ibu Yosi ini, Bu Yosi aja Bu ya, dari SD 05 Payakumbuh Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah hadir di studio DNI TV. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Kemudian pemirsa yang di tengah ini, yang kecil mungil, oke, Anda bisa saksikan, ini adik kita namanya Arumi. Arumi ya. Oke, bisa mic-nya direkatkan lagi? Oke, nama lengkapnya siapa coba? Aromeko Putri Tieko. Arumi? Aromeko Putri Tieko. Aromeko Putri Tieko. Putri Tieko. Tieko. Oke, umurnya berapa? 9. 9 tahun. Oke, biasanya dipanggil siapa nih? Arum. Arum, oke. Arum udah kelas berapa? Kelas 3. Sudah kelas 3. Nanti kita cerita ya prestasinya Arum itu apa aja di kelas 3 SD ini. Ya Arum, terima kasih sudah hadir juga. Pemirsa, narasumber kita atau bintang tamu kita yang ketiga untuk hari ini adalah orang tua dari Arum. Kita langsung sapa saja, udah Eko Supriyadi. Selamat pagi dah. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah 3 orang bintang tamu kita ini, pemirsa, kita akan berbincang-bincang terkait dengan prestasi yang sudah diraih oleh Arum ya. Arum ini sebagai informasi awal untuk Anda semua adalah siswi peraih medali emas untuk senam artistik ya pada acara O2SN Kota Payakumbuh tahun 2023. Baik, saya mungkin ke Bu Yosi dulu Bu. Apa itu Bu? O2SN ini sendiri mungkin Bu bisa dijelaskan dulu Bu. O2SN ini salah satu cabang olahraga atau mungkin dari sekian banyak perlombaan yang diadakan. Dia sebenarnya macam-macam ini Pak. Ada FLS2N, O2SN ini khusus kategorinya kita ke olahraga. Ke olahraga Bu ya, oke. Olahraga. Jadi olahraga apa aja itu? Banyak. Banyak kalau ya? Ada cabang senam, karate, silat, renang, atletik. Kalau untuk Payakumbuh tahun ini kita ada 5 cabang olahraga yang diperlombakan untuk ke tingkat provinsi. Oh, ke tingkat provinsi. Ya, itu seleksi per kecamatan kemarin ini. Kemudian ada 2 cabang eksibisi yang diperlombakan, itu cabang voli dan sepak bola. Oke. Sementara yang diikuti SD 05 sendiri Bu? Cabangnya, Kami di 05 ada renang. Renang alhamdulillah kemarin dapat juara 3 untuk tingkat di tingkat kota. Kemudian untuk karate mungkin karena masih bibit, mudah-mudahan kedepannya dapat. Kalah di penyisihan kemarin. Kemudian untuk silat kami anak belum mahir jadi tidak diturunkan. Tidak diturunkan? Ya, jadi atletik sama sepak bola terus satu senam. Senam. Senam satu-satunya Arumi ini Bu, wakilnya dari SD 05 ini. Satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Dari sekian banyak ya. Senam. Kelas 3, iya. Kelas 3. Oke. Arumi, sudah sejak kapan Arumi ini belajar senam? Ini kan umurnya baru berapa tahun? 9 ya? Baru 9 tahun. Itu belajar senamnya sejak kapan nih? Sejak kelas 2. Kelas 2 SD sudah mulai belajar dasar-dasar senam? Iya. Kenapa Arumi tertarik sama senam? Kenapa tidak olahraga yang lain? Kan banyak tuh, ada silat, seperti Bu Guru bilang tadi, ada renang ya. Kenapa tertariknya sama senam Arumi? Apa yang membuat Arumi itu senang sama senam? Apakah senam itu mungkin lebih gampang Arumi kerjakan daripada olahraga yang lain atau gimana? Kenapa harus memilih senam? Lebih gampang. Lebih gampang daripada yang lain. daripada yang lain.
Terus Arumi kalau latihannya berapa kali seminggu biasanya? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari terus latihan? Iya. Kecuali minggu. Kecuali hari Minggu. Oke, mungkin saya ke orang tuanya mungkin. Pak Eko, mungkin bisa disampaikan Pak Eko. Di mana nih awal ketertarikan Arumi sendiri nih terhadap olahraga senam, khususnya senam artistik ini? Iya. Dulu waktu belum senam, dia kan ada guru senam dekat rumahnya. Jadi diajak sama guru itu. Iya. Terus dia mau. Cuman agak kalau senam lantai itu Pak, agak sakit-sakit badannya. Betul ya. Jadi dia ada malasnya dulu. Seminggu nggak pergi. Tidak semangat ya. Tidak semangat. Terus disupport terus kan kalau dapat juara ini itu. Udah banyak contohnya saya bilang. Iya. Nah, jadi dia semangat lagi. Terus latihan terus setiap hari. Itu keinginannya dari siapa itu, Dak? Apakah memang orang tua nih sebagai pembimbing mungkin langsung menunjukkan kepada anaknya, oh olahraga ini nih yang Arumi harus tekuni, atau bagaimana? Atau memang pernah dia melihat orang latihan atau bagaimana ini, Pak? Mungkin sebelumnya dia tertariknya untuk ke senam ini, Kak? Iya, karena pertama ya saya yang nyuruh kan. Habis itu udah saya mau ngantarin lagi, dia ingat lagi. Antar lagi senam deh. Oke. Sementara dari Uda sendiri mungkin ada basicnya di situ, mungkin Uda Eko atau orang tuanya mungkin ada atlet juga gitu ya? Tidak sama sekali? Tidak, saya hobi-hobi aja Pak, hobi bola, hobi ini. Berarti hobi bola olahraga ya? Hobi bola olahraga. Nah, Arumi ketika disuruh gabung dengan sebuah klub ya? Ada grup ya? Ada. Klub atau grup gimana dah? Klub senam. Klub senam ya. Klub senam ya. Itu teman-temannya banyak nggak? Lumayan ya, lumayan banyak teman-temannya. Itu umurnya rata-rata berapa tuh Arumi yang ikut di dalam itu semua? Yang paling besar umur berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Selebihnya sama dengan kelas Arumi sendiri. Iya. Dengan kelas 3, kelas 2 gitu. Iya. Ya. Sulit nggak waktu pertama kali belajar senam itu? Iya, sulit. Iya. Apa yang pertama kali diajarkan sama Arumi itu sebelum sekarang ini udah bagus nih, udah bisa jadi meraih juara nih. Yang pertama-tama diajarkan itu dalam senam itu apa sih, Arumi? Split. Split. Iya. Split itu yang kayak gimana? Bisa diceritakan aja, nanti nggak usah diprakteknya nanti aja deh. Split itu yang kayak gimana? Yang kakinya diginiin itu ya? Iya. Iya. Nah itu butuh berapa lama Arumi belajar yang kayak gitu? Setahun. Iya. Setahun. Seminggu cukup waktunya ya untuk yang kayak gitu. Sampai nangis. Sampai nangis Pak. Oh ya, Iya. sampai nangis ya. Kenapa? Karena mungkin sakit Pak. Sakit ya. Kemudian tingkat kesulitannya sendiri ya. Nah orang tua sendiri gimana dah? Ini melihat ini kan olahraga senam ini kan apalagi yang namanya senam lantai ya, tentu membutuhkan kelenturan tubuh ya. Kemudian tingkat cederanya mungkin lebih tinggi ya dibandingkan olahraga lain, resiko-resikonya. Kalau cedera saya rasa ini yang paling kurang ya Pak. Kenapa? Olahraganya. Dia kan di lantai kan banyak seperti yang lu bilang tadi. Kenapa dia bisa? Dia kan ada itunya medianya. Oh medianya, berarti ada matrasnya gitu ya. Jadi palingan keselio nanti diurut kan. Oh gitu aja. Ada yang paling mungkin yang paling mengkhawatirkan mungkin cedera yang dihadapi Aruminya. Sampai sekarang belum Pak. Sampai sekarang belum ada ya. Nah, udah sendiri melihat bagaimana dah bakat anak ini mungkin udah bisa kelihatan ini anak nih bisa memiliki masa depan yang bagus lah kalau seandainya tetap dipoles dalam olahraga ini. Oh iya, dari mulai udah kembali latihan tuh Pak, dibilang sama pelatihnya Arumi bagus nih badannya bagus ya. Badannya lentur deh, kakinya lurus deh. Jadi saya poles terus dia, saya antarin terus. Jadi bentuk support dari orang tuanya seperti itu lebih kurang ya. Arumi ini anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua ya. Dari 3. Dari 3 bersaudara ya. Berarti sudah bisa membuat sebuah prestasi ya. Nah, ada apa khususnya? Ini kan untuk anak-anak ini kan sebenarnya masih dalam masa pertumbuhan nih, ya kan? Ada asupan gizi khusus atau ada mungkin pola-pola makan yang memang harus dijaga untuk Arumi sendiri. Nah, ini kan masih anak-anak ya, masih usia 9 tahun Bu ya. Ada mungkin. Ada Pak, dia makan nasinya cuman sedikit, cuman banyak sayur sama buah sama susu. Oh ya? Iya. Gitu ya Rumi agak berlebih dia. Oh ya? Tidak boleh seperti, maksudnya harus ada takarannya seperti itu? Enggak ada takarannya. Takaran tidak ada, tapi? Cuman diapain aja Pak, dibatasi? Batasi aja. Dibatasi biar saja. Nggak kenyang betul pas latihan nanti. Oh, itu nanti akan berpengaruh juga ya?
Harus banyak istirahat dia. Harus banyak Pulang istirahat. sekolah dia makan terus tidur. Nanti jam 4 latihan. Latihannya setiap hari? Setiap hari kecuali Minggu. Kecuali hari Minggu. Arumi, tiap hari itu latihan ya? Iya. Latihannya apa aja tuh? Biasanya pemanasan sebelum mulai melakukan gerakan senam lantainya. Latihannya yang ringan itu seperti apa biasanya? Mulai dari pemanasan. Iya, pemanasannya itu berapa lama biasanya? Dejan Marinto. Apanya? Misalnya pemanasannya apakah lari-lari dulu di lapangan? Iya, lari-lari. Seperti itu ya? Seperti itu lebih kurang dah ya. Iya. Oke. Pemirsa, itu mungkin sekelumit tentang bagaimana awalnya Arumi ini bisa menggeluti ya sebuah olahraga yang mungkin untuk sebagian orang ini olahraganya cukup berisiko ya, namanya juga senam artistik ya. Tapi kalau kita melihat mungkin kalau Anda bisa melihat mungkin senamnya lebih banyak dilaksanakan di lantai. Orang bilang juga senam lantai. Seperti yang dibilang orang tua Arumi tadi, bahwasanya sekarang karena sudah ada media ya dari bentuk matras segala macam, tentu tingkat cederanya itu bisa diperkecil. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang bagaimana perjuangan Arumi ini untuk bisa meraih prestasi terbaik untuk tingkat Kota Payakumbuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Denai TV, di Opini. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, balik lagi bersama kita di sini masih di Opini, obrolan terkini Denai TV. Kita masih bersama Arumi ya, siswi peraih medali emas untuk senam artistik. Ya nggak? Oke. Baik pemirsa, mungkin buat sebagian orang senam artistik ini mungkin menjadi olahraga yang begitu kurang populer mungkin ya, karena kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak ya yang untuk mengekspos ini. Tetapi ketika Anda coba lihat di internasional misalnya di ajang-ajang olimpiade, maka olahraga ini termasuk olahraga yang sangat populer. Nah, kira-kira seperti apa sih gambarannya senam artistik ini? Mungkin bisa disampaikan sama Ibu Yosi sendiri, mungkin tambahannya Bu Yosi. Senam artistik ini kira-kira seperti apa ini Bu Yosi? Senam artistik ini intinya kalau senam tuh kita berbicara tentang keindahan gitu. Jadi senam itu ada dua, ada artistik sama ritmis. Jadi kalau artistik ini kita mungkin fokus kepada keterampilan gerak, karena di situ ada rolling depan, rolling belakangnya, lompat apa namanya Rumi? Lompat dengan menggunakan papan lompat nih. Kita dibantu dengan kayak pelana kuda gitu ya. Ada papan pelontarnya ya. Meskipun demikian itu tetap nilai keindahannya. Meskipun misalnya di rumah nih anak-anak paling sering juga tuh rolling gitu, main jukir balik kalau bahasa kitanya. Betul. Jadi walaupun demikian di sini mereka mulai dari berdiri pun udah terlihat indahnya gitu. Berlari pun ada aturannya, ada ancang-ancangnya pun mereka terlihat indah gerakannya. Jadi kalau untuk artistik saya melihat di sini keindahan gerak tuh yang pertama selain keterampilannya, kemudian yang ritmis sendiri itu indah juga. Tapi ini kita diiringi musik. Cuma di sini kelebihannya mungkin di dalam ritmisnya kita lebih keterampilan kita dalam menggunakan beberapa alat. Ya, ada kita menggunakan simpai, kita menggunakan gada, pita. Nah, ini nanti ada hula hoop itu udah sama simpai itu namanya. Jadi nanti itu ada bagaimana kita mengkombinasikan gerakan ada dengan bola, macam-macam itu nanti tergantung pelatih dari senam itu sendiri. Kemudian sebenarnya senam ini olahraganya populer Pak. Nah, jadi karena kemarin tuh cerita-cerita sama pelatihnya Arumi, setelah pandemi kita kan O2SN tuh cabang olahraga nih banyak yang diminimkan. Ya sekarang karena kita udah luring lagi, tidak daring, akhirnya udah digalakkan lagi seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya olahraga ini makin banyak karena ini salah satu potensi juga gitu. Bagaimana kita anak-anak ini kan berkembang sesuai potensi dirinya. Ya itu Arumi kita juga nggak nyangka karena badan kecil, badannya kecil. Wah bisa ini. Ternyata bisa, bagus malahan kita juga sebagai guru waktu apa tuh kaget juga gitu. Alhamdulillah digendong-gendong kemarin waktu juara 1 ya Rumi. Oke. Nah dari orang tua sendiri bagaimana nih bentuk dukungan kepada anak mungkin ya
dari orang tua sendiri untuk mensupport anak untuk tetap bisa berkonsentrasi mungkin ya dengan olahraga yang dia tekuni ini lah. Ya, dukungannya di itu aja Pak, di kasih semangat aja terus. Jadi dikasih contoh, kan ada yang di tempat kami tinggal tuh ada yang udah sukses. Jadi dikasih contoh kayak gitu aja. Nanti kalau udah sukses bisa kayak gitu. Oke, sejauh ini ada kendala nggak ketika Arum ini kan memiliki ekstrakurikuler bidang olahraga? Ada mengganggu nggak nanti ke kegiatan belajarnya yang pokok mungkin ini? Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Gimana nih kiatnya untuk itu dah? Supaya ini antara olahraga dan apa ini bisa seimbang. Iya. Dia pulang sekolahnya kan jam 1 Pak. Iya. Jadi jam 1 tuh kita suruh istirahat dulu, nanti jam 3:30 kita bangunin lagi. Suruh senam. Di senam dia ngaji. Oh ya. Iya. Pulang ngaji disuruh makan dulu tuh terus tidur. Oke, baru nanti latihannya? Latihannya jam 3:30 sampai jam 6. Jam 3:30 sampai jam 5:30. 2,5 jam latihan. 2,5 jam. Biasanya apa aja persiapan Arumi kalau menjelang latihan itu? Cuman air minum aja. Oh ya, cukup dengan itu aja ya? Iya. Bawa air minum yang cukup, yang cukup aja ya? Iya. Oke, selama latihan itu Arumi dilatihnya sama siapa nih? Berapa orang pelatih Arumi itu? 2. 2 orang pelatih? Iya. Iya, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan. Itu berbeda ya. Kalau misalnya kalau pelatihnya yang laki-laki, ini loh yang diajarkan. Kalau yang perempuan ada lagi bagian yang diajarkan atau apa gimana? Laki-laki ngajar artistik, perempuan ngajar ritmik. Oh ya, yang laki-laki ngajar artistik, Perempuan ngajar ritmik. yang perempuan ngajar ritmik ya. Arumi suka yang mana? Artistik atau ritmik? Keduanya ya. Asiknya di mana coba kalau cerita sama Om Afri? Kalau yang artistik tuh enaknya di mana? Latihannya. Apakah gerakannya sama? Enggak. Oh enggak, beda ya? Beda. Kemudian kalau yang satu lagi apa? Yang dilatihnya ritmik sama artistik ya? Iya. Kalau yang ritmiknya latihannya seperti apa? Apa yang dilatih gitu maksudnya? Pakai permainan apa biasanya kalau lagi latihan itu? Disuruh ngapain gitu loh? Apakah disuruh jungkir balik terus? Apakah disuruh split? Atau apa aja? Disuruh split. Disuruh split. Selain split apa gerakannya yang dilakukan dalam senam artistik ini? Demi tahu? Apa? Selain split, apakah ada jungkir baliknya? Apakah ada lompat-lompatnya juga? Ada? Pakai kayak gitu? Di ritmik nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oke, dari sekolah sendiri Bu, apa kira-kira bentuk dukungan Bu kepada siswa yang mungkin ya memiliki kemauan mungkinnya di bidang olahraga seperti yang dimiliki oleh adik Arumi ini Bu? Kalau untuk sekolah sendiri kita memfasilitasi seperti misalnya kalau pengantaran anak dari sekarang kami fasilitasnya mungkin dalam bentuk mencarikan ini ajang ini, jadi kami tempat penyalurannya begitu. Mungkin ada beberapa cabang olahraga mungkin yang sekolah bisa handle, tapi seperti senam ini atau beberapa cabang lain itu memang harus kita di klubnya begitu, karena kalau senam itu sendiri perlengkapannya sangat banyak. Berarti dari sekolah sendiri mungkin terkendalanya nanti di dari sarana dan prasarana perlengkapan Arumi untuk apa Bu ya? Kalau untuk senam paling nanti setiap lomba dan lain-lain itu sekolah seperti dukungan kepala sekolah itu dampingi anak, nanti ya difasilitasi lah gitu perjalanan anak ini gitu. Oke, Bu, sementara untuk cabang olahraga senam artistik ini Bu, sebelumnya memang sudah dipertandingkan juga dalam ajang ini Bu, atau baru ini Bu? Sebelumnya dipertandingkan, selama COVID ini vakum. Vakum ya, tapi sebelum COVID berarti ada. Kebetulan waktu itu saya pernah juga di salah satu sekolah, ada juga tuh abangnya Fajar, ingat? Ya itu juga perwakilan waktu itu dari Kota Payakumbuh ke Padang. Perkisaran tahun 2019. Ya, setelah COVID tuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Jadi baru setelah COVID ini yang pertama. Tahun kemarin pun yang diperlombakan hanya karate, silat.
yang bisa didaringkan lah gitu. Iya. Nanti videonya diambil dan itu yang dikirimkan. Ya, dikirim nanti di Dinas Pendidikan dibuka bentuk video. Oke. Ada berarti beberapa penilaiannya seperti itu aja. Iya. Jadi kan kalau kita seperti senam ini tidak bisa seperti itu cara penilaiannya, Bu, ya. Karena kita lihat langsung gitu. Jadi di situ langsung. vakumnya kemarin saya cerita itulah Bu, vakum kita karena Covid nih. Karena kita Covid vakum. ya. Dan alhamdulillah sekarang Arumi ya karena Covidnya udah nggak ada bisa langsung tampil di depan di depan teman-teman yang bawa lain. juga medali emas ya Sudah Arumi. bisa bawa medali emas ya. Nah, Pak Eko mungkin sebagai orang tua Pak, apa mungkin persiapan-persiapan yang mungkin ya selalu dilakukan oleh orang tua atau untuk Arumi sendiri sebelum ini menghadapi sebuah pertandingan atau sebuah event yang mungkin akan diikuti oleh Arumi. Tapi nanti jawabannya setelah kita menyaksikan yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Denai TV. Kita akan lanjutkan pembincangan kita di opini setelah kita menyaksikan yang berikut ini. Baik pemirsa Denai TV, balik lagi di opini obrolan terkini Denai TV. Kita masih bersama bintang tamu kita, ada Arumi, siswa peraih medali emas senam artistik O2SN Kota Payakumbuh 2023. Oke, ke Pak Eko mungkin tadi Pak, lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, mungkin ada persiapan-persiapan khusus apa yang dilakukan mungkin ketika Arumi ini dipersiapkan untuk menghadapi sebuah pertandingan mungkin Pak? Mungkin ini pertandingannya seperti yang di O2SN ini mungkin ada persiapan khusus mungkin Ada Pak, dijaga fisiknya, dibatasi mainnya dulu. Iya. Makannya dijaga, istirahatnya yang cukup. Iya. Udah kayaknya itu aja. Itu yang dilakukan biasanya ya. Iya. Untuk apa? Nah biasanya untuk ini kan ada pembatasan biasanya nih Pak ya yang dilakukan kepada anak-anak. Taulah anak-anak dengan usia bermain Bu ya. Nah ada merasa keberatan nggak nih dari Aruminya ketika dibatasi jam bermainnya, kemudian dibatasi harus istirahat jam segini, harus bangun jam segini untuk menjaga fisiknya biar nanti pas pertandingan itu bisa memberikan yang terbaik. Ada kendala nggak Pak kadang anak-anak yang kayak gini nih Pak? Ada juga Pak. Kadang dia lagi main saya panggil suruh pulang suruh tidur, dia nangis. Main itu. dulu. Nah, kalau suruh makan dia susah tuh. Karena saya yang cari terus kan. Supaya dia itu bisa ya. Saya yang support terus. Iya. Jadi dia semangat. Nah, sekarang dah dapat ini dia lagi yang sadar. Iya. Kalau saya lagi ditelepon suruh pulang antarin senam. Untuk senam ya. Berarti sudah mulai udah mulai memahami iya. ya. Udah mulai memahami. Pak, sekitar pertama kali dia tampil ini Pak, apa perasaan yang Bapak rasakan ketika Arumi ini harus tampil dalam sebuah kejuaraan ya? Selama ini mungkin Bapak mungkin cuma mengantarkan dia pergi latihan, itu mungkin satu hal yang biasa. Nah, ketika melihat anak ini pertama kali tampil nih Pak, apa Pak perasaan Bapak? Apakah ada merasa was-was? Apakah merasa aduh sanggup nggak dia kira-kira nih ya? Karena orang rame nih yang mau lihat nih. Gimana nih Pak Eko? Enggak, saya merasa bangga aja Pak. Nggak ada was-was, nggak ada itu. Soalnya dia udah latihan lama kan. Berarti sudah yakin dengan kemampuan dia. Makanya saya nggak ada was-was lagi. Saya tengok latihan terus dia. Ya jadi sudah dengan melihat perkembangan anak itu kita jadi paham ya. Jadi kalau anak-anak tuh udah terjun ke sebuah kompetisi, jadi kita sudah merasa pede saja lebih kurang begitu Eko ya. Oke. Juara nggak juaranya nanti dihitung yang penting ditampil dulu ya. Arumi waktu tampil itu grogi nggak? Betul, Arumi ini harus tampil dipanggil. Ada grogi nggak? Merasa takut? Enggak. Kenapa? Sudah biasa atau bagaimana? Sudah biasa saja ya. Nah biasanya ketika tampil ini kemarin di acara O2SN ini, siapa nih biasanya yang ikut menyaksikan? Orang tua, Papa ikut ya menyaksikan ya. Iya. Kalau seandainya tidak disaksikan oleh orang tua, misalnya nggak diikutin sama Papa, mamanya nggak ikut misalnya untuk melihat Arumi tampil, gimana? Udah pernah? Belum pernah ya. Oke, Arumi bisa diperlihatkan mungkin medalinya yang sudah diraih, coba Om lihat. Oke. Nah itu dia pemirsa, kita saksikan ini Arumi sudah mendapatkan satu buah medali emas ya.
medali emas untuk kategori senam artistik pada O2SN 2023 ya. Wah, luar biasa. Oke, ke Bu Yosi, mungkin Bu Yosi. Ini Arumi sekarang sudah kelas 3 ya. Nah, kira-kira Bu, dengan umur Arumi yang masih 9 tahun masih duduk di kelas 3, diproyeksikan Ibu kira-kira untuk berapa tahun lagi, mungkin khusus di SD ini Bu ya, Arumi ini masih bisa berkiprah ini Bu? Kalau kita lihat dari segi umur dan kelasnya sekarang mungkin ada sekitar 2 periode lagi sampai dia di kelas 5, karena kelas 6 ya harus fokus lagi dengan ujian, kemudian pelaksanaan O2SN sendiri di semester 2 otomatis nanti kalau untuk kelanjutannya kan di SMP ini sudah menjadi perbincangan guru olahraga dan diputuskan untuk kelas 6 tidak dapat mengikuti cabang olahraga manapun lagi. Oh gitu, berarti untuk di kelas 6 nanti mereka tidak bisa ikut lomba lagi. Ya. Oke. Apapun cabangnya. Apapun cabangnya. Oke, berarti Arumi masih ada waktunya 2 tahun kelas lagi. Kelas 4 dan kelas 5 nanti. Kelas giat 4 lagi. dan kelas 5 ya. Lebih giat lagi Arumi ya di kelas 4 dan kelas 5 untuk bisa memperbagus prestasinya Bu ya. Lanjut ke tingkat nasional lagi. Sekarang kan ke tingkat provinsi. Ke tingkat provinsi. Amin. Oke. Bu sendiri melihat bagaimana Bu potensi dari anak kita ini Bu? Mungkin dari usia Ibu mungkin sebagai guru ya di SD ini mungkin melihat perkembangannya. Bagaimana Bu melihat Arumi Bu untuk 2 tahun ke depan mudah-mudahan ini Bu Yosi? Kalau kita kan guru olahraga lihat fisik anak ya Pak. Betul. Ya. Jadi dengan fisik sekarang, usia sekarang, sepertinya keterampilan yang dimiliki kalau untuk 2 tahun ke depan, giat lagi mungkin akan lebih bagus. Sekarang saja saya kemarin tuh pas lihat pertama bawa ke O2SN, gerakannya sudah bagus. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 dengan gerakan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kita kan kebetulan di 05 ada 2 guru olahraga, jadi kami bincang-bincang. Ini kalau di kelas 3 seperti ini gerakannya. Berarti kira-kira tahun depan nih bagaimana gitu kan. Udah bagus begini mungkin mungkin kita bisa sekolah bisa meraih lagi prestasi lebih tinggi lewat Arumi dan orang tua. Iya sekali. Ya Arumi ya, mudah-mudahan 2 tahun lagi berprestasi ya. Bisa membawa nama Payakumbuh juga ya, bisa bawa medali emas juga buat papanya, buat sekolahnya ya nggak? Oke, ya jangan patah semangat, tetap terus untuk berprestasi ya. Oke, berarti Bu dengan Arumi sudah meraih medali emas ini Bu, apa nih Bu selanjutnya langkah selanjutnya dari Arumi ini Bu? Langkah selanjutnya kalau kami khusus kami di pihak sekolah menyiapkan file-filenya ke dinas pendidikan apa aja yang berarti butuhkan. Arumi untuk akan di ke provinsi ke nanti. tingkat provinsi akan mewakili Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh. Oke, luar Jadi biasa untuk kedepannya setelah ini kalau dari Padang nanti koordinasinya dengan pelatih bagaimana evaluasi kegiatan. Itu pasti akan dievaluasi pelatih. Di mana lagi lebihnya itu kami karena kami guru olahraga mungkin dari segi gawenya itu kita dia udah dengan pelatih kami serahkan karena pelatih tahulah yang terbaik. Yang terbaik untuk apanya ya Bu ya. Betul sekali. Berarti sudah persiapkan untuk Arumi ini ada data-data tertentu yang harus dipersiapkan mungkin untuk berangkat ke dinas dan lain file-file apa yang dibutuhkan baik dari Dapodik dan lain-lainnya itu karena itu ada keterkaitan data di situ. Yang bagian apanya itu kami serahkan ke orang tua kepada lagi. Orang tua dan pelatihnya mungkin ya untuk mempersiapkan Arumi untuk bisa. Kira-kira kapan ini Bu? Untuk ke tingkat provinsi. Belum ada kami dapat kabar resminya bagaimana, cuma sekarang baru melengkapi data-datanya ya untuk apa. Oke Arumi, siap ya untuk ke tingkat provinsi ya. Mudah-mudahan nanti juara lagi ya, datang lagi ke DNA TV bawa medalinya dari tingkat provinsi. Insyaallah, amin. Oke. Baik Ibu Yosi, terima kasih sama-sama. Sudah bercerita panjang lebar tentang prestasi anak kita, tentang apa itu olahraganya. Arumi, terima kasih sudah datang ke studio DNA TV bersama Amafri. Ya, nanti datang lagi ya. Nanti kasih informasi lagi ke DNA TV kalau dapat juara. Walaupun dapat juara, mau nggak dapat juara, kasih lagi informasi ke sini. Oke? Ya, sukses selalu buat Arumi ya. Baik, buat Pak Eko Supriyadi, terima kasih kalau sudah datang ke studio DNA TV mendampingi anaknya, dan mudah-mudahan ya orang tua juga bisa memberikan support kepada anaknya untuk meraih prestasi yang lebih baik, tidak hanya untuk membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, tapi juga membanggakan Kota Payakumbuh. Oke, terima kasih. Baik pemirsa DNA TV, demikianlah perbincangan kita hari ini di Opini, obrolan terkini DNA TV bersama 3 orang bintang tamu yang sudah kita hadirkan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi pemotivasi, bisa kita ambil hal-hal positifnya. Saya Afri Yunarta, saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.